Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Suprihatin 18620 560. Dimas Arif Putra 1862050105. Hai, saya Anissa Fitriasari dengan NIM 18620500068. Perkenalkan, nama saya Elvinsi dengan NIM 18620500142. kesempatan hari ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Pembelajaran Matematika Berdasarkan Teori Kognitif Piaget. Dosen pengampu Ibu Waning Rahayu, MPD. Kognitif matematika usia dini. Matematika adalah suatu yang berkaitan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis melalui penalaran yang bersifat deduktif. Sedangkan jika matematika di Tembaga PAUD itu merupakan kegiatan belajar tentang konsep matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat ilmiah. Tujuan pengenalan matematika pada anak usia dini adalah agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung atau matematika, sehingga pada saat nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih kompleks. Dan standar matematika sekolah yang dikembangkan oleh kelompok didik memaparkan harapan matematika untuk anak usia dini yang harus dipahami diantaranya bilangan, aljabar, penggolongan pola-pola, geometri, pengukuran, analisis data, dan probabilitas. Profil Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss di Prancis pada tanggal 9 Agustus 1896 dan wafat pada tanggal 16 September 1980 pada usia 84 tahun. Teori-teori yang didapat oleh Jean Piaget berdasarkan pengamatannya terhadap ketiga anaknya sendiri. Kognitif berdasarkan teori Jean Piaget. Teori Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema seorang individu dapat mengikat, memahami, juga memberikan respon kepada stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Perkembangan skemata ini terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Skema tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dan pikiran anak. Makin baik kualitas skema ini, makin baik juga pola penalaran anak tersebut. Tujuan dari perkembangan kognitif adalah memperoleh struktur-struktur psikologis yang diperlukan supaya manusia mampu berpikir secara logis dan mampu mengadakan penalaran secara abstrak mengenai masalah yang aktual dan hipotesis. Stamata ini terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Stamata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran. Ada dua aspek dari adaptasi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kedua proses ini terjadi seumur hidup. Asimilasi ialah pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara langsung. Akomodasi ialah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Piaget menggambarkan manusia yang aktif yang terus-menerus mengadakan adaptasi dalam interaksi dengan lingkungannya. Prinsip umum kognitif menurut Jean Piaget.
Organisasi. Organisasi memacu pada sifat dasar struktur mental yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami dunia. Pikiran menurut perspektif Piaget bersifat terstruktur atau terorganisasi, meningkat komplikasinya, dan terintegrasi. Tingkat berpikir yang paling sederhana adalah skema, yaitu representasi mental beberapa tindakan fisik maupun mental yang dapat dilakukan terhadap objek. Pengembangan intelektual. Pada masa ini, anak diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang bersifat akademis maupun non-akademis, yang merupakan pedoman berperilaku dan menjadi lebih mandiri. Beberapa kemampuan tersebut seperti motorik kasar, motorik halus, perseptual kognitif, bahasa, dan tahap perkembangan kognitif. Tahap sensori motor. Sejak lahir sampai dengan 2 tahun, bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik, gerakan anggota tubuh, dan sensori, koordinasi alat indera. Harapannya, 1. Anak memperoleh pengetahuan dari aktivitas. 2. Lihat benda, maka ia akan meraba, memasukkan benda tersebut ke dalam mulut untuk mengetahui dan merasakan benda apakah itu. Yang ketiga, sampai usia 8 bulan, anak belum mempunyai konsep bahwa bentuk benda itu tetap. Usia di bawah 8 bulan hanya dapat memegang dan melihatnya saja. Melalui proses aksi dan interaksi, asimilasi dan akomodasi, anak memahami bahwa benda di sekitarnya berbentuk tetap walaupun anak tersebut tidak bisa memegang atau melihatnya. Yang terakhir, bila anak sudah mulai memiliki konsep tentang benda dan mulai mempelajari bahasa, maka fase ini berakhir. Saya akan menjelaskan tahap pra-operasional untuk 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Ini merupakan tahap persiapan untuk perorganisasian operasi konkret. Operasi konkret adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklarifikasikan sekelompok objek, menata letak benda berdasarkan urutan tertentu, dan membilang. Cara berpikir anak didasarkan pada persepsi dan cara berpikir anak masih egosentris. Selain itu, anak belum mengenal konsep invariance benda atau ketetapan benda. Contoh, kalau gelas A dan gelas B dengan ukuran dan volume yang sama diperlihatkan pada anak, anak akan mengatakan bahwa gelas A dan gelas B airnya sama banyak. Namun, bila air di gelas B dituang ke gelas C dengan jumlah volume air yang sama, tapi gelas C berukuran lebih besar dari gelas A dan B, maka anak mengatakan bahwa air di gelas A lebih banyak dari di gelas C. Tahap operasi konkret pada anak 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Umurnya anak-anak pada tahap ini telah memahami konsep kekekalan. Kemampuan mengklarifikasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversible. Ia akan memaparkan beberapa contoh tahapan berpikir kognitif pada anak usia 7 tahun sampai 11 tahun. Anak sudah mampu melakukan reversible operation, anak sudah mengenal konsep invariance dan konsep rangkaian. Contohnya, anak sudah dapat disuruh menyusun balok-balok yang besarnya berbeda-beda, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini dapat dilakukan tanpa trial error. Sini, anak sudah mengerti hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Pada saat bersamaan, misal kubus B lebih besar dari kubus A, sekaligus kubus A lebih kecil dari kubus C. Kubus C lebih besar daripada kubus A. Periode ini disebut konkret operasional karena anak membutuhkan objek yang konkret supaya bisa berpikir secara logis. Bila anak harus menyelesaikan masalah secara verbal, maka ia akan menemukan kesulitan. Saya akan memaparkan tahap operasi formal pada anak usia 11 tahun dan seterusnya. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa langsung, dengan hanya menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi.
Beberapa contoh tahap operasi formal pada usia anak 11 tahun dan seterusnya. Anak sudah bisa berpikir secara abstrak tanpa melihat situasi konkret. Anak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya hipotesis. Ia mengerti dan dapat menggunakan kemungkinan yang ada, mampu mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks yang membutuhkan logika dan penalaran. Misalnya, anak usia umur 11 tahun ke atas bisa menyimpulkan nama benda tanpa melihat benda tersebut, hanya melalui indera peraba dan pendengaran. Ilustrasinya sebagai berikut. Anak di dalam kamar mendengar suara burung gagak di halaman belakang. Tanpa melihatnya, anak langsung dapat menyimpulkan itu suara burung gagak dan membayangkan burung gagak yang berburu hitam. Kesimpulan dari pembelajaran matematika berdasarkan teori kognitif Piaget adalah apa yang dilakukan guru harus selalu ingat bahwa anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda, sehingga walaupun anak mempunyai umur yang sama, tetapi ada kemungkinan mereka mempunyai pengertian yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian yang sama. Jadi, setiap individu anak adalah unik atau khas. Implikasi lainnya yang perlu diperhatikan apabila hanya kegiatan fisik yang diterima anak tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak yang bersangkutan. Ide-ide anak harus selalu dipakai. Piaget memberikan contoh sementara beliau menerima seluruh ide anak. Beliau juga mempersiapkan pilihan-pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh anak. Setelah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga presentasi kami dapat menambah ilmu kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan atau dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.